Halo Sobat Jawara, salam bela diri. Kembali lagi dengan saya Jihan Rizky bersama tim Portal Jawara. Bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi dan berita terbaru seputar bela diri di Indonesia. Saat ini kami berada di kediaman Sensei Mas Sigit Trisatmiko, dan di samping beliau ada Senpai Jeffrey Yutenindita. Nah, beliau berdua ini adalah tokoh penting dalam pengembangan Shinkyoku Shinkai di Kota Madiun. Oke, langsung saja kita sapa beliau berdua. Selamat sore, Sensei. Selamat sore. Mungkin bisa dijelaskan apa itu Shinkyoku Shinkai secara pandang umum. Yang Sensei Bahwa Shinkyoku adalah aliran bela diri karate yang dengan pakai sistem full body contact. Jadi fight-nya, komitenya mukul, nendang langsung. Mungkin ada tambahan. Nah, itu mungkin yang bisa saya tambahkan Mas Jihan ya. Juga untuk sobat Jawara yang nanti melihat rekaman juga lebih memahami apa itu Shinkyoku karate kan itu ya. Memang tadi yang disampaikan oleh Sensei adalah Shinkyoku itu adalah karate, basicnya karate yang beraliran full contact, berasal dari Jepang, dibawa ke Indonesia, ada di beberapa kota, salah satunya ada di Madiun. Jadi memang aliran karate Shinkyoku ini full contact. Ada beberapa aliran karate sebenarnya di dunia ini, ada beberapa 1, 2, 3, tapi kita ini khususnya konsentrasinya di full contact. Sebenarnya dilakukan oleh Sensei tadi, memang full contact itu adalah pukul tendang langsung. Jadi dipukul ya dipukul sungguhan, ditendang ya tendang sungguhan, tanpa dihentikan kecuali kalau sampai KO. Iya, sampai mungkin jatuh yang bisa saya ya. tambahkan dari Sensei tadi. Baik. Nah, untuk tingkatan yang ada di Shinkyoku Shinkai ini, tingkatan biasanya kan sabu hitam ya. Nah, sebelum sabu hitam itu ada berapa tingkatan yang harus ditempuh untuk bisa mencapai sabu hitam? Sabu putih ya ditempuh 3 bulan, sabu oranye ditempuh 3 bulan, sabu strip 3 bulan, sabu kuning ditempuh 3 bulan, kuning strip 3 bulan, sabu hijau ditempuh 6 bulan, hijau strip 6 bulan, coklat 6 bulan, coklat strip 1 tahun, dan 1 tahun. Jadi kurang lebih 5 tahun dijalani untuk mencapai sabu hitam. Nah, untuk dasar dari ajaran yang ada di Shinkyoku Shinkai sendiri itu mungkin bisa dijelaskan apa yang jadi dasar dari ajaran di Shinkyoku Shinkai ini? Silakan Sensei. Ya, bahwa di Shinkyoku karena sistemnya full body contact, pertama kali yang kita tekankan adalah disiplin latihan. Jadi harus rutinitas supaya kedepannya tidak ada cedera. Yang nomor 1 itu, nomor kedua fisik harus betul-betul dibentuk untuk menuju ke full contact. Dan teknik-teknik berikutnya seperti teknik berkelahi dan sebagainya diajarkan secara bertahap ya, untuk mencapai sampai ke jenjang komite atau sambung dalam bahasa Jawanya. Itu sering kita lakukan bersama-sama, kita latih bersama-sama. Mungkin lainnya? Mungkin begini ya, kalau tadi Sensei sempat menyinggung mengenai komite atau menyinggung mengenai sambung ya, itu memang di awal tadi Sensei juga sempat menyatakan bahwa ada beberapa tingkatan sebelum mencapai sabu hitam.
putih, oranye, biru dan seterusnya gitu kan ya. Iya. Di dalam aliran Shinkikushin, anggota yang baru pertama kali masuk tentunya kan pas sabuk putih dulu. Iya. Itu tentunya ketika di awal kali latihan tidak langsung diizinkan untuk komite, tidak langsung diperbolehkan untuk sambung tadi. Iya. Nah, kapan si anggota ini bisa ingin mencicipi gitu kan ya, ingin mencoba atau ingin merasakan rasanya komite itu gimana? Itu setelah menjalani sekian tahun latihan, sekian waktu latihan. Latihan apa tadi? Seperti sama saya tadi ya, latihan fisik itu tadi. Ketika fisik sudah terbentuk, ketika mental sudah terbentuk, barulah oleh sensei diizinkan untuk jiu komite. Kalaupun nanti mungkin pada saat sabuk biru atau sabuk kuning ternyata fisiknya belum terbentuk dan nanti usia ya masih anak-anak, tentunya oleh sensei jiu komite akan dibatasi. Jadi ya mungkin akan di defend oleh yang lebih senior. Jadi nggak langsung dilepas, tidak langsung, karena memang untuk mencapai full contact, untuk mencapai komite harus dibentuk terlebih dahulu dengan fisik dan mental. Itu yang didasari dengan fisik dan mental. Disiplin. Jadi ketika pertama kali komite itu juga tidak langsung full contact, jadi ada istilahnya seperti dibimbing dulu oleh seniornya untuk bisa lebih aman seperti itu ya, lebih bisa aman gitu dalam komitenya itu. mungkin begini ya, dibimbing ya. Saya suka kata-kata dibimbing ya. Mungkin orang pertama kali komite kalau tidak pernah berkelahi pasti groginya minta ampun. Pasti groginya minta ampun. Mungkin Mas Jan sendiri mungkin tahu rasanya gitu kan ya. Saya juga seperti itu. Ketika saya pertama kali komite itu saya usia 13 tahun lah kira-kira waktu itu saya kelas 1 SMP. Saya posisi sabuk biru. Ketika itu justru bukan sensei bahasanya, justru orang yang lain bahasanya. Dan saya waktu itu, ini pengalaman pribadi ya, saya juga bersama dengan teman saya juga baru pertama kali komite. Apa yang terjadi? Guyon. Jadi bukan komite seperti yang ada di senior-senior, bukan seperti itu. Jadi mesti lebih banyak groginya daripada komitenya. Makanya tadi saya mengatakan, seperti juga Mas Jan mengatakan, dibimbing oleh yang lebih senior supaya tahu gimana caranya untuk menangkis dan lain sebagainya, seperti itu kira-kira. Itu kira-kira. Baik, berarti sebelum dimulai pemberian materi komite itu sudah ada dasar berupa bekal latihan fisik dan mental, pembentukan fisik dan mentalnya. Baik, nah, untuk jenis-jenis latihan yang diberikan kepada murid atau siswa yang ada di Shinkyushin seperti di sini, mungkin bisa dijelaskan apa saja, mungkin jenis latihan fisik, latihan fisiknya berupa apa atau dan yang lainnya. Ya, secara dasar untuk mulai dari sabuk putih pemberian latihan fisik ya berupa push up, berbagai macam variasi push up, jongkok berdiri, terus latihan dasar, mukul tendang di tempat untuk meningkatkan power, memberi latihan keseimbangan, terus diberikan kelenturan dengan cara latihan split, calisthenics dan sebagainya. Terus ada set up, ya pull up, loncat kata, ya banyak variasi dalam latihan. Ya. Jadi untuk mencapai fisik yang cukup untuk menuju ke full body contact, untuk tahan dipukul, tahan ditegang, dengan sistem dengan kiai teriak itu juga sangat membantu sekali. Lalu pemberian porsi latihan itu disesuaikan dengan tingkatan satu atau tingkatan pribadinya ini masing-masing anggota masing-masing. Kalau dalam latihan kebersamaan semua sama, cuma di sini kesempurnaannya disesuaikan dengan sabuknya. Yang lebih lama pasti akan lebih sempurna gerakannya, kekuatan fisiknya, kelenturan dan sebagainya. Nah, kalau menurut Senpai Jeffrey, apa sih ciri khas dari Shinkyushin ini yang menjadi ciri khas yang itu lebih mudah diingat oleh masyarakat umum pada umumnya? Jadi begini ya, ciri khas Shinkyushin. Kembali lagi ke jawaban saya di awal tadi, jawaban kita di awal tadi yang sudah dibahas sebenarnya ya, satu-satunya ciri khas yang kita miliki ya full contact itu. Mungkin
di aliran karate yang lain, mungkin saya jelaskan sedikit saja. Iya, monggo. Ada dua aliran besar karate, Ya. Shotokan dan full contact. Saya tidak membahas ini lebih baik, ini lebih baik, itu kita tidak membahas seperti itu ya. Tapi ciri khas kita adalah full contact. Seperti yang dibahas di awal tadi ya, pukul-pukul sungguhan, tendang-tendang sungguhan, tapi dengan aturan, dibatasi dengan aturan, bukan lantas dipukul wajahnya, bukan lantas kemudian diserang tenggorokannya atau lehernya, terus kemudian kemolan boleh diserang, nggak seperti itu. Tetap ada batasan-batasan dan rambu-rambu, di mana rambu-rambu dan batasan untuk melindungi anggota itu sendiri. Jadi kalau ditanya apa ciri khasnya, ya full contact itu tadi, pukul-pukul sungguhan, tendang-tendang sungguhan, tetapi dengan batasan dan rambu-rambu. Ya, itu. Baik, nah ini berbicara tentang dojo Shingekushin di Madiun. Mungkin bisa Sensei ceritakan bagaimana dulu sejarah dan cerita perjalanan dalam pengembangan dojo di Madiun. Nah, untuk mulai dari saya apa sebelum? Dari sebelum Tahun 68 pertama kali Madiun dibuka oleh Sian JB Siyoto yang sekarang jadi guru besar Shingekushin Kei Madiun, dan dibantu oleh almarhum Bapak Bondan Gunawan. Berkembang terus ganti pelatih dari pelatih sampai era saya tahun 82. Pada waktu itu yang menjadi pelatih saya adalah Simpe Cutek atau Simpe Sutanto dan Simpe Jong atau Simpe Gatot Sanjaya almarhum. Saya memulai karir melatih tahun 83, 82 sebagai asisten, 83 terus sampai sekarang. Sampai sekarang untuk Shingekushin Madiun satgas tanpa henti sampai tahun 2020 ini. Jadi sudah berapa tahun? Ya 37, 38 tahun sampai dengan asistennya, asisten pelatihnya 38 tahun. Jadi selama itu Sensei sendiri ya? Iya, terus ada asisten silih berganti. Asisten silih berganti sekarang ada Simpe Jeffrey yang membantu dalam berorganisasi di latihan, di luar. Ya, sebab kita tetap butuh regenerasi. Sebab saya sudah cukup umur untuk itu semua, untuk menangani sendiri. Nah kalau saat ini itu ada berapa dojo di Madiun? 2, ya satu di Dojo Kelurahan Kejuron, Jalan Kapten Saputro nomor 71 ya. Terus sama Jalan Jawa Gang 3 nomor 8. Nah, kami juga mendengar kalau Shingekushin Madiun ini juga membuka kelas untuk anak-anak. Nah itu mungkin bisa diceritakan bagaimana metode latihan yang diterapkan di kelas itu. Hampir sama semua untuk pembentukan fisik maupun teknik dasar ya, hampir semua dengan diberikan yang dewasa. Yang sangat membedakan adalah untuk kata. Kata itu adalah rangkaian gerakan untuk mencapai tingkatan dari ketingkatan. Katanya berbeda-beda. Untuk anak-anak ada prioritas katanya dikurangi banyak. Cuma secara fisik pun juga dikurangi asal mereka mau bergerak, mau menggerakkan otot sehingga terbentuk otot yang sehat, pelan-pelan jadi kuat ya. Terus kelenturan, kalau anak-anak kelenturan pasti lebih, tapi tetap kita latih terus supaya lebih lentur lagi. Saat ini berarti ada 2 dojo. Iya. Nah untuk misalkan ini ada yang Sobat Jawara atau mungkin masyarakat yang lainnya ingin bergabung untuk berlatih bersama dojo Shingekushin Madiun, nah itu bagaimana caranya? Oh iya, seperti dijelaskan oleh Sensei lagi, memang di Madiun ada 2 dojo ya, ada di Aula Kelurahan Kejuron maupun di Jalan Jawa Gang 3 Nomor 8. nomor 8. Kalau ingin bergabung sebenarnya tidak terbatas, siapapun boleh bergabung, tua, muda, anak-anak, dewasa, usia lanjut pun saya rasa tidak masalah. Tinggal gabung aja, tinggal datang saja, gitu kan ya. Kalau di aula Kelurahan Kejuron itu setiap hari Minggu dan Kamis. Jam 7 malam, jam 19.00 WIB. Ya. Kalau di Dojo Jalan Jawa itu ada beberapa kelas sebenarnya ya. Ada yang kelas untuk yang dewasa maupun khusus untuk anak-anak. Nah, khusus untuk yang anak-anak itu ada di hari Rabu, Jumat dan Sabtu. Ya, Rabu, Jumat dan Sabtu. Tinggal datang aja. Rabu, Jumat itu jam 17.00, kalau Sabtu jam 15.00. Itu kebanyakan memang usia SD, TK. mayoritas SD dan TK. Yeah. Nah, kalau yang untuk yang dewasa ingin berlatih bergabung dengan Shingekushin Madiun,
di Dusun Jalan Jawa itu harinya Senin dan Rabu jam 19.00 19.30 begitu. Jadi memang dibedakan. Kenapa kok tidak dicampur gitu kan ya? Kenapa kok tidak dijadikan satu antara dewasa dengan anak-anak? Tentunya cara melatihnya berbeda. Porsi latihan pun juga berbeda. Nanti kalau anak-anak dijadikan satu dengan yang dewasa, nanti kita jadi bingung. Ini dewasa ikut anak-anak atau anak-anak ikut dewasa? Jadi memang harus dipisah. Program latihan juga harus dipisah. Begitu juga manfaat daripada latihan. Manfaat daripada latihan untuk yang anak-anak, kalau menurut saya bukan hanya sekedar berlatih karate, bukan hanya sekedar olahraga, tapi membentuk mental juga, mengisi waktu. Seperti kita tahu saat-saat ini ya, kalau anak-anak itu kan kalau nggak main gadget, gitu kan ya, apalagi, gitu kan ya, kalau nggak main gadget apalagi daripada anak-anak ini disibukkan dengan gadget, disibukkan dengan kegiatan yang tidak jelas dalam tanda kutip. Ada baiknya, gitu kan ya, disalurkan anggarannya. Karena di kemudian hari kita kan nggak tahu, kita nggak tahu. Ternyata si anak ini punya bakat untuk bela diri. Ketika anak ini punya bakat untuk bela diri, tentunya oleh Sensei disalurkan di berbagai turnamen, gitu kan ya. Turnamen kejuaraan baik di tingkat nasional, tidak tertutup kemungkinan juga di internasional. Nah, kalau si anak ini ternyata punya bakat dan dia bisa ke jenjang turnamen, apa yang didapat? Pasti kan kebanggaan, gitu kan ya. Bagi siapa? Bagi si anak itu, orang tua maupun lingkungan sekitarnya. Jadi manfaat daripada latihan itu berbeda-beda. Kalau yang itu yang anak-anak, saya katakan anak-anak. Kalau yang dewasa, beda lagi. Dewasa itu kalau usia yang produktif bisa juga mengejar prestasi. Bisa juga mengejar prestasi, menambah ilmu, mengejar prestasi. Tapi untuk yang sudah kira-kira usia 35 tahun ke atas gitu ya, mungkin motivasi untuk berlatih sudah beda lagi. Kalau seperti saya ini, saya sudah usia 40 tahun ya, motivasi saya untuk berlatih sudah beda lagi. Saya sudah tidak untuk mengejar prestasi lagi, saya sudah tidak untuk menambah ilmu. Tapi apa? Olahraga. Satu olahraga, yang kedua apa? Nambah teman. Kira-kira itu. Ketiga ikut mengembangkan si Ya, mungkin begini ya. Tadi saya itu juga mengatakan bahwa beliau ini sudah melatih selama 33 tahun. 38 tahun, sorry, 38 tahun. Selama 38 tahun ini ibarat orang itu sudah usia yang sangat matang. Gitu kan ya? Sangat matang. Jadi sudah sangat berkembang sekali. Kalau dulunya mungkin masih anak-anak, ya, ibarat anak-anak gitu kan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu kan masih belajar jalan. Gitu kan ya. 6 tahun, 7 tahun itu kan belajar berlari. Seperti itu kan ya. Ketika sudah memasuki usia yang matang, 20 tahun ke atas, seperti Sensei ini sudah 20 tahun ke atas, itu sudah beda lagi. Sudah bukan belajar berjalan, bukan belajar berlari, tapi bagaimana untuk membina dan mengembangkan sekaligus melestarikan ilmu karate ini. Jadi dewasa ini juga bukan hanya sekedar latihan karate, bukan hanya sekedar ilmu karate, tapi juga dinaungi dengan sebuah organisasi. Jadi bukan sekedar bukan sekedar latihan kosong atau bukan sekedar tidak ada wadahnya gitu ya. Kita ini ada izinnya. Jadi bukan bukan gelap gitu ya. Kita ini ada izinnya, kita ini legal juga gitu. Resmi juga. Jadi ada kita ini bernaung berafiliasi gitu ya. Pusat kita ada di Semarang. Juga ada legalnya gitu. Jadi memang ada dipantau oleh sebuah organisasi namanya BKO, Shinkyoku Shinken. Nah, kalau Sensei ini lebih konsentrasi di mengembangkan sekaligus melestarikan ajaran karate Shinkyoku Shinken. Kalau saya ini hanya bisa dibilang ecek-ecek lah, bantu lah, saya hanya membantu sedikit-sedikit lah, organisasi dan sebagainya. Saya hanya membantu dikit-dikit saja lah di bidang korespondensi atau di bidang pengumuman atau di bidang seperti ini, pengembangan non materi seperti itu, mungkin promosi atau mungkin nanti ada tamu atau ada acara, kita mungkin di suatu saat kita akan ada event gitu kan ya, mungkin itu porsinya lebih banyak ke saya. Kalau Sensei nanti lebih banyak melatih di dalamnya, di Shinkyoku-nya, di latihannya materi latihannya. Tapi kalau di saya mungkin lebih banyak ke arah non materinya, organisasinya atau pengembangan non materi tadi. Kira-kira seperti itu dari saya. Nah,
selama ini prestasi apa saja yang sudah pernah dicapai oleh Cynthia Kusuma Karmadi? Banyak sekali sih ya. Kalau Dengan beberapa saja. ya, banyak sekali. Ya, yang kalau diurutkan tidak hafal kan ya. Ya. Kalau yang jelas kita di tingkat provinsi, terus tingkat nasional, bahkan go internasional sudah ada semua sudah terisi. Dari masa ke masa, era yang paling banyak era tahun 90 ya sampai 2000 sampai sekarang, termasuk kita mendominasi untuk di setiap kejuaraan. Jadi setiap berapapun yang berangkat pasti salah satu atau bahkan 75% membawa piala dari atlet yang berangkat. Ya. Mungkin mau saya tambahkan Ya, tambahkan sedikit ya. tanpa prestasi tadi Ya. kembali lagi ke 38 tahun. Ya. Kembali lagi ke 38 tahun. Apa yang sudah dicapai dalam 38 tahun ini dalam bidang prestasi, gitu kan ya? Ya. Sensetri ini sudah mencetak banyak atlet. Bukan hanya mencetak, tetapi memproduksi atlet yang berprestasi, gitu kan ya? Memproduksi atlet yang berprestasi. Ya. Kalau hanya mencetak belum tentu berprestasi. Iya, Tetapi dia sudah mencetak dan memproduksi atlet yang berprestasi. Prestasinya apa? Ya regional, tingkat daerah, gitu kan ya? Iya. Tingkat Jawa Timur maupun nasional. Kalau nasional saya sudah ya terlalu banyak lah ya. Ya bukan apa ya, bukan sombong, tapi memang kalau disebutkan satu persatu ya nggak cukup nanti durasinya ini, gitu kan ya. Begitu juga kalau nanti yang internasional dari Madiun ada juga atlet yang internasional, jadi ada juga ikut kejuaraan dunia, gitu loh. Jadi bukan hanya di daerah maupun nasional, tapi ada juga atlet dari Madiun yang ikut kejuaraan dunia tahun 97 tahun 96 Seheru tuh cuti Mungkin bisa diceritakan kejuaraan di Jepang, terus kejuaraan Asia tahun 2014 kalau nggak 2015 dari Madiun ada 3, Simpe Satria, Simpe Mona, sama Simpe Mata. Mereka pulang, Simpe Satria juara 4, Simpe Mona juara 4, Mata nggak dapat. 3 dan 2 dapat piala di Kuala Lumpur. Jadi prestasinya bukan hanya sekedar Nasional, ya. bukan hanya sekedar nasional, tapi sudah go internasional. Kira-kira itu. Baik. Nah, mungkin bisa Jeffrey sampaikan atau dari Sintek Jeffrey sampaikan tentang manfaat dari berlatih karate Cynthia Kusuma sendiri. Kalau menurut saya sih banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena di sini dibentuk disiplin dan mental. Ini salah satu pelaku yang terlibat langsung, bisa ditanyakan manfaatnya kepada si Pak Jeffrey Yuda ini. Oh iya, kalau menurut saya sih memang kita ini hidup kan tidak sendirian, dan hidup kan bermasyarakat dan bersosialisasi, ya kan ya. Dalam kita hidup bermasyarakat dan bersosialisasi ini kan ada aturannya, gitu kan ya. Iya. Bagaimana norma-normanya, bagaimana nilai-nilainya, gitu kan ya. Manfaat daripada latihan karate, khususnya Shinki Kushin ini adalah membentuk mental, membentuk karakter menurut saya, membentuk mental dan membentuk karakter untuk bersosialisasi di masyarakat. Jadi bagaimana cara kita membawa diri kita Jadi bagaimana cara kita bersosialisasi atau bagaimana cara kita membawa diri ketika kita melakukan pekerjaan sehari-hari atau ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat sehari-hari, itu kita seperti apa namanya ya, sudah nggak canggung lagi, gitu loh, sudah nggak canggung lagi ketika kita berhadapan dengan orang lain, ketika kita menghadapi interview seperti ini, gitu kan ya, katakanlah kita sudah nggak canggung lagi. Karena apa? Karena yang saya hadapi di dojo itu lebih menyeramkan, gitu. Lebih menyeramkan daripada komitenya, gitu kan ya. Karena tentunya manfaat dari latihan karate ini adalah membawa diri dalam bersosialisasi di masyarakat. Itu yang pertama. Ya. Kemudian manfaat yang saya rasakan adalah ini pengalaman pribadi, gitu ya. Sebelum ini pribadi saya, gitu ya, kan nggak tahu nanti yang lain. Kalau sebelum saya latihan karate ini, itu saya usia SD SMP ya, itu saya sakit-sakitan. Iya. Saya sakit-sakitan. Jadi saya itu punya darah rendah ternyata. Kalau bahasa Jawa itu medium, gitu ya, apa namanya itu? Pening, berkunang-kunang, gitu kan ya.
kalau saya dulu upacara atau mungkin saya lihat sedang jalan-jalan di mana, tiba-tiba saya berkunang-kunang mau apa-apanya ingin geblak gitu ya, pingsan dan lain sebagainya. Terus kemudian saya diajak latihan karate oleh teman saya awalnya nggak mau, apa nih, ngapain saya malah nggak mau dan saya tidak tahu apa ini. Saya belum mengenal Shinsetri, saya juga belum tahu Shinsetri, saya juga belum tahu apa itu Kyokushin, saya juga belum tahu. Terus kemudian saya diajak oleh teman saya, ya sudahlah, saya mencoba untuk ikut latihan. Ketika saya ikut latihan ternyata dalam sekian tahun, ini kalau saya cerita pengalaman saya agak panjang nih ya, saya cut saja. Dalam sekian tahun ini ternyata yang saya rasakan adalah saya menjadi tidak pernah lagi pusing tadi. Saya tidak pernah lagi kunang-kunang tadi, itu secara sederhana seperti itu. Yang saya rasakan manfaat di tubuh saya seperti itu. Boleh saya tambahkan sedikit bahwa dampak atau manfaat latihan Shin-Kyokushin ini dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak sekali. Apalagi kalau kita sudah sampai puncak latihannya. Satu, dalam banyak menghadapi masalah kita tidak mudah menyerah. Jadi kita bisa kita hadapi, kita urai, kita selesaikan, kita hadapi, kita urai, kita selesaikan. Itu salah satu manfaat yang paling banyak saya rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebuah masalah pasti ada penyelesaian. Ya saya ada penyelesaian, ada jalan keluarnya. Ya kita tidak putus di tengah jalan, berusaha untuk diselesaikan. Itu aja manfaat yang paling utama saya rasakan. Satu lagi, tidak mudah capek. Nah, itu ya. Tidak mudah capek karena apa? Itu juga saya rasakan sendiri gitu kan ya. Saya ini kan sering perjalanan ke beberapa tempat gitu kan ya. Ya sudah nggak capek lagi gitu. Ketika saya harus ke suatu tempat naik transportasi atau mungkin saya harus nyetir sendiri. Bahkan antar provinsi sering kali ya. Jadi saya sudah nggak capek lagi. Bukan nggak capek lagi ya, dalam arti sudah terbiasa dengan rasa capek gitu loh. Sebab latihan lebih capek daripada perjalanan yang dilakukan gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah ini satu pertanyaan terakhir ini kan, kita tahu negara kita ini sekarang sedang ada wabah, ya ada pandemi virus yang berubah dengan cepat, corona. Nah mungkin bisa disampaikan dari Shinsetri atau Senpai Jeffrey tentang bagaimana tips sehat atau sebaiknya sikap yang kita ambil, yang kita lakukan dalam menghadapi persebaran virus yang saat ini itu malah semakin meluas. Iya. Kalau saya pribadi nomor satu, stay at home itu betul-betul kita jalankan, ya. Terus makan, tidur yang teratur. Terus salah satu untuk mengisi waktu kejenuhan disarankan untuk berjemur. Saya berjemur sambil shadow boxing, sambil latihan karate, sehingga lebih mudah berkeringat. Dan kita juga terhibur waktu berjalan tanpa terasa gitu. Mungkin ada tambahan dari Senpai Jeffrey. Nah, kalau saya satu memang harus mengikuti anjuran pemerintah. Yeah. Ada memang beberapa wilayah, beberapa kota kan menerapkan aturan sendiri-sendiri. Kemudian kita dari Madiun ya kita juga harus tentunya tunduk pada aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemkot Madiun seperti itu kan. Yeah. Itu yang nomor satu. Yeah. Apa aturan itu? Tentunya tidak perlu saya jelaskan karena mungkin kita harus semua kan. Yeah. Itu yang nomor satu. Yang kedua apa? Saya cuma punya dua kata, positive thinking. Positive thinking, ya. Itu kira-kira. Oke, baik. Nah, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan dari Senpai Jeffrey atau Shinsetri tentang apa? Jadi mungkin ini ya, dari pembicaraan kita tadi panjang lebar, tapi tidak afdol atau tidak nyaman kalau Sobat Jawara tidak melihat sendiri bagaimana latihan kita, gitu kan ya. Kalau kita hanya bicara ini kan, tentunya kan hanya ngomong tok, gitu kan ya. Kalau Sobat Jawara atau siapapun yang melihat tayangan ini, melihat sendiri latihan kita, tentunya kan mempunyai pandangan yang berbeda. Karena itulah saya mengundang Sobat Jawara maupun siapapun yang melihat tayangan ini untuk mainlah ke dojo kita, melihatlah latihan kita seperti apa. Tidak perlu bergabung, nggak masalah. Minimal melihat dulu. Ketika ada peribahasa ya, dari mata turun ke hati. Nah, ketika sudah melihat biasanya akan jatuh cinta, gitu kan ya. Maka itulah saya mengundang semuanya untuk setidaknya lihat dulu lah latihan kita seperti apa, metode latihan kita seperti apa, gitu kan ya. Jadi itu di Aula Kelurahan Kejuron maupun di Dojo Jalan Jawa.
Ya. Itu kira-kira saya sampaikan terakhir. Oke, baik. Berarti buat Sobat Jawara yang ingin datang ke Dojo Cynthia Kusin Madiun, mungkin kalau kebingungan mencari tempatnya mungkin juga bisa menghubungi admin kami di melalui channel YouTube atau mungkin di Facebook atau di Instagram. Ya, betul. Ya. Oke, terima kasih Sentri dan sampai Sama-sama. bersama hari ini. Terima kasih atas pelajaran yang telah diberikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke. Sobat Jawara, demikianlah perbincangan Warta Jawara dengan Sin Setri dan Sinpai Jeffrey dari Cynthia Kusin Dojo Madiun. Kami ucapkan terima kasih kepada Sobat Jawara yang selalu setia bersama kami. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Dapatkan informasi terbaru seputar bela diri di Indonesia hanya di Warta Jawara. Salam bela diri. Jadi, harus dimana? Apa? Sure. Jadi, ikut awasi. Hey. Sure. See. Yeah.